Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Apriani Nugraha. Sekarang kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Bahasan kita hari ini adalah tentang persamaan linear menggunakan metode Gauss-Jordan. Nah, ada beberapa pengertian yang mesti kita dapetin dulu sebelum akhirnya kita menuju kepada contoh soal. Yang pertama, metode eliminasi Gauss yang dilakukan untuk mengubah matriks koefisien sampai menjadi bentuk eselon baris tereduksi disebut sebagai metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, metode eliminasi Gauss-Jordan nanti apabila kita terapkan kadang-kadang akan mengubah bentuk matriksnya, tapi solusinya akan tetap sama. Kemudian, bagaimana untuk mencari matriks eselon baris tereduksi? Caranya adalah gunakan operasi baris elementer. Oke, di sini ada beberapa sifat yang mesti kita pahami dulu agar matriks eselon baris tereduksi itu terbentuk. Satu, jika suatu baris yang semua elemennya tidak nol, maka bilangan tidak nol pertama dalam baris tersebut adalah 1. Bisa kita sebut dengan satu utama atau satu yang pertama. Kemudian yang keduanya, jika terdapat baris yang semua elemennya bernilai 0, maka semua baris yang seperti itu harus dikelompokkan dulu, grouping, dan dilakukan serta diletakkan di bawah matriks. Kemudian, setiap dua baris yang berurutan yang memenuhi sifat ke-1, maka satu utama dalam baris yang lebih rendah letaknya harus lebih ke kanan dari satu utama dalam baris yang lebih tinggi. Misalnya, Anda lihat di layar ada matriks 5x3. Ada matriks A, matriks B 3x2, dan C 2x2. Sifat keempat ini yang merupakan sifat yang selanjutnya ya, syarat agar terbentuk matriks eselon baris tereduksi, merupakan sifat khusus, yaitu setiap kolom yang mengandung satu utama, maka elemen-elemen lain selain satu utama bernilai 0. Berikut contoh matriks eselon baris tereduksi yang di bawahnya. Ada matriks A, ini 4x3, kebanyakannya angka 0. Kemudian ada juga matriks B, 3x3, dan matriks C, 2x2. Nah, eliminasi Gauss-Jordan ini akan lebih terasa manfaatnya apabila sistem persamaan linear tersebut terdiri dari banyak persamaan atau banyak variabel dan juga persamaannya lebih dari 3 misalnya kayak gitu. Dan misalnya sistem tersebut mempunyai 5 persamaan dan 5 variabel, misalnya dari A ke A, B, C, D, E, A ke E misalnya. Selain itu, eliminasi Gauss juga serta eliminasi Gauss-Jordan itu dapat diterapkan pada sistem persamaan tak linear tertentu. Contoh misalnya di sini ada 3 persamaan. Ada persamaan X plus 2Y min 3Z sama dengan 4 sampai ke persamaan 4X plus Y plus dalam kurung K kuadrat min 14 tutup kurung Z sama dengan K plus 2. Pertanyaannya sekarang, tentukan nilai K agar sistem persamaan linear tersebut tidak mempunyai penyelesaian, tepat mempunyai satu penyelesaian, dan mempunyai penyelesaian tak hingga atau penyelesaiannya banyak. Oke. Pertama, kita representasikan sistem persamaan tersebut menjadi bentuk matriks ya. Ada matriks 1, kemudian dari kiri ke kanan, yang pertama di bagian atas 1, 2, min 3, kemudian 3, min 1, 5, 4, 1, K kuadrat min 14. Nah, yang ada tanda garis di situ adalah yang di ruas kanannya 4, 2, dan K plus 2. Langkah-langkahnya, pertama, karena pada baris pertama sudah terdapat satu utama, kita akan menyederhanakan baris keduanya dengan operasi min 3R1 plus R2 menjadi R2. Sehingga diperoleh nanti persamaannya menjadi seperti ini, matriks yang baru. Nah, Anda lihat persamaan yang setelah tanda panah ya. Nah, kemudian tanda panah tersebut disederhanakan lagi pada baris ketiga dengan operasi min 4R1 plus R3 menjadi R3. Nah, hasilnya adalah yang setelah tanda panah di bagian bawah. Oke, kemudian kita buat
1 utama pada baris kedua dengan operasi 7R2 ditambah R3 menjadi R3. Nah, kita lihat kembali pada matriks yang setelah tanda panah. Nah, itu yang selalu dijadikan patokan. Kemudian, karena tujuan kita akan mengidentifikasi nilai K, maka kita cukup fokus pada baris ketiganya saja, yang 00 K kuadrat min 16, kemudian ada tanda garis di situ, K min 14. Apabila diubah kembali ke dalam bentuk persamaan linear, maka persamaannya akan menjadi seperti ini, yang K kuadrat min 16 dikali Z sama dengan K min 4. Kemudian yang dalam kurung K kuadrat min 16 tutup kurung Z sama dengan K min 4 itu kita kembali diuraikan ya. Kan K kuadrat di situ bisa menjadi plus minus 4. Sehingga nanti apabila kita sudah uraikan, hasilnya akan menjadi K min 4 dalam kurung K plus 4 tutup kurung Z min 1 sama dengan 0. Nah, ada dua kasus yang berbeda. Kasus yang pertama, kita lihat K-nya. K-nya itu kan K kuadrat ya. Apabila kita lihat di situ ada angka 16, berarti ketika kita kuadratkan hasilnya akan menjadi plus 4 atau min 4. Jika kita substitusikan persamaan K yang min 4 atau K sama dengan 4 ke persamaan yang ketiga, maka akan diperoleh 0 kali dalam kurung 8Z min 1 tutup kurung sama dengan 0. Nah, mengingat sifat sembarang bilangan, jika dikalikan 0, maka hasilnya juga akan 0. Nah, nanti persamaannya itu akan menjadi persamaan yang tak berhingga, atau bahkan juga mempunyai hasil penyelesaian yang banyak. Misalnya, kita misalkan saja N sama dengan 8Z min 1 atau 8Z sama dengan N plus 1 untuk sembarang bilangan N. Akibatnya, sistem persamaannya mempunyai tak hingga atau penyelesaiannya itu banyak. Ya, kasus yang kedua, jika dalam kurung K plus 4 tutup kurung Z sama dengan 1 atau min 1 sama dengan 0, maka kita pindah ruaskan yang min 1-nya menjadi K plus 4 Z sama dengan 1. Ekuivalen dengan Z sama dengan 1 dibagi K plus 4. Dengan K-nya tidak boleh min 4. Oke, jadi kesimpulannya adalah sistem persamaan linear tersebut akan tidak mempunyai solusi jika K sama dengan min 4. Kemudian, sistem persamaan linear tersebut akan mempunyai tak hingga jika solusi K sama dengan 4. Dan sistem persamaan linear tersebut akan mempunyai solusi tunggal jika K-nya tidak sama dengan min 4 atau 4. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih banyak atas partisipasinya dalam melihat video kami bahkan sampai beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.